Datuk Dr. Siti Fazil yang lebih dikenali bekas Presiden ABIM, walaupun Datuk sekarang sudah ada di Wadah ya Datuk tapi nama Datuk dengan ABIM sangat sinonim. Saya persilakan daripada kiri saya Datuk Siddiq untuk memberikan gambaran saya general tentang tajuk ini. 3 minit saja Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara moderator, teman-teman anggota panel dan hadirin hadirat sekalian, terima kasih atas kesudian mengundang saya, dan saya dahului dengan mengalu-alukan dan menyambut baik tajuk yang saya pikir sangat menepati situasi dan keadaan sekarang ini, ketika ramai ulama yang lupa tugasnya sebagai penasehat, pendidik, ramai pemimpin yang lupa arti dan definisi kepimpinan, ramai pemimpin yang tak merasakan beratnya amanah kepimpinan. Yang dirasakan adalah sedapnya jadi orang besar. Mereka menyangka yang namanya pemimpin itu mudah, mengarah, kemudian marah-marah. Itu aja. Jadi sebenarnya pemimpin itu tugasnya berat, dan masalahnya orang salah paham tentang kepimpinan. Mereka tidak dapat membedakan di antara pemimpin dengan orang besar. Pemimpin itu taklif, tanggung jawab, amanah yang sangat berat. Lahir dengan orang besar. Nah, ini yang diabadikan dalam sebuah puisi. Saya ini penggemar puisi, puisi oleh seorang kiai, Mustafa Bisri, tentang orang kecil, orang besar. Dalam puisi itu digambarkan ibu dengan ayah, seorang ibu dengan ayah menasihatkan anaknya, berpesan anak yang sedang sekolah, "Nak, besar nanti jadi orang besar, jangan jadi orang kecil. Jadi orang besar itu sedap. Orang besar itu habuannya besar. Orang kecil, habuannya kecil, paling banyak 1000. Orang kecil kalau jujur dibilang tolol. Orang besar tolol dibilang jujur. Orang besar bisa bicara seenaknya. Orang besar bisa bicara seenaknya. Orang kecil paling-paling dibicarakan. Orang kecil salah tak salah disalahkan. Orang besar benar tak benar dibenarkan. Saya pikir ini masalah kepimpinan ini. Karena itu perlu koreksi dari para ulama. Persoalannya kenapa ulama? Ya? Karena ulama itu warasatul anbiya. Penanggung jawab pertama adalah ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Tahun 57 Hamka menulis sebuah buku kenang-kenangan kemerdekaan Melaya. Dalam buku itu beliau kupas tentang ulama warasatul anbiya itu, dengan mengingatkan bahwa ulama adalah waris para anbiya, termasuk anbiya itu, nabi-nabi termasuk Nabi Musa. Dan antara yang dilakukan oleh Nabi Musa ialah menasihati Fir'aun. Jadi kalau mau jadi ulama, betul-betul mewarisi anbiya, maka jangan kecualikan Nabi Musa yang menasihati Fir'aun. Lalu kenapa pula ya harus pemerintah, pemimpin yang harus dinasihati? Sebab bila sampai ke puncak kuasa, memegang kuasa,
Disitulah ujiannya. Kalau rakyat selalu disalahkan, silap karena enggan menunaikan tanggung jawab, ya, man'u ma yajibu alaih, tak mau bayar cukai, tak mau bayar zakat. Kesalahan pemimpin ialah akhdhu ma laisa lahu, mengambil yang bukan haknya. Itu kesalahan yang selalu dilakukan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Datuk, saya tertarik dengan apa ni ujar Ustaz Syarif tadi. Orang apa, siapa yang nak kata dia ulama ni kan? Persoalan, kita lihat pada hari ni, ramai pihak yang mungkin hanya sekadar ada kelulusan daripada Timur Tengah ataupun jurusan agama, merasa diri dia ulama dan cuba jadikan tu sebagai modal untuk kritik, untuk naik di dalam politik dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat zaman kegemilangan Islam, para ulama ni dia menghasilkan ilmu, menghasilkan karya kesajanaan. Ini karya kesajanaan pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi ngaku ulama dan nakkan keuntungan politik. Apakah dalam kes ni kita kata okey, ulama kena neutral lah, tak boleh politik, bukan macam tu? Asli jawab. Bekas mufti jawab. Dia lagi berat soalan dia. Okey. Yang dimasalahkan ini, orang merasa dan mengaku dirinya ulama. Tapi ulama yang sebenar, yang wujud dalam tradisi Islam, dia tidak merasa dirinya ulama, tapi diiktiraf oleh umat. Keulamakannya itu berdasarkan keilmuannya, kewibawaan, ya, integriti moralnya, dan penampilannya sebagai teladan dalam masyarakat. Karena itu ulama itu sangat disanjung dalam masyarakat, bukan cuma karena dia memberikan ilmu dan mendidik, tapi perilakunya itu menjadi teladan, jadi contoh. Karena itu kalau ulama zaman keemasan Islam sangat berwibawa, sangat karismatik karena sifat-sifat itu tadi. Dan kalau dalam Al-Quran disebut bahwa yang takut kepada Allah itu ialah takut kepada Allah ialah ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Jadi khasyatullah itu ciri ulama. Kalau dia tidak takut kepada Allah, dia lebih takut pada bosnya. Bagi saya itu bukan ulama. Itu apa tu Datuk? Ya. Pokoknya itu bukan ulama warasatul anbiya. Coba yang namanya warasatul anbiya, dia mesti mewarisi ciri-ciri kenabian dari segi keilmuannya, dari segi perwatakannya, dari segi komitmen perjuangannya. Boleh saya tambah satu kisah dari Hamka tentang ulama-ulama yang ikut Belanda pada zaman pemerintahan Belanda itu. Jadi Hamka mengatakan yang ini bukan ulama warasatul anbiya, yang ini al-ulama warasatul Hulanda. Gitu saja. Saya rasa kalau nak cerita tentang pengalaman, Datuk Siddiq Fadil pernah hidup dua alam. Waktu menjadi Presiden ABIM, kita lihat bagaimana adanya sinergi ataupun agak lunak ABIM ini dengan pemerintah. Tetapi selepas 98, kita lihat hubungan itu lain. Betul tak? Okey. Jadi bagaimana Datuk lihat peranan ulama dalam dua tempoh ni? Adakah kerana ada beza suasana politik, hatta ABIM sendiri pun jadi seperti itu? Okey. Dari sudut pandangan ulama, ulama harus menguasai fiqhul nusus wa fiqhul waqi'. Fikih nas dan fikih reality. Nas tidak berubah, tapi reality mungkin berubah. Jadi kalau dulu lain, sekarang lain, akan datang lain lagi. Itu adalah karena perbedaan reality.
Jadi yang kita baca ketika itu ialah soal reality. Ada waktunya, suasana kondusif memungkinkan kita berpartisipasi dan berkesan karena didengar, ya. Artinya pemerintahnya itu punya kesediaan, keterbukaan untuk mendengar. Tapi ada waktunya, hal itu tidak mungkin. Pemerintah macam disebut oleh Dato' Asri terlalu sombong, ya, dan tak mau dengar, ya. Tidak seperti Nabi Sulaiman, usahakan suara ulama, suara semut dia dengar. Saya ingin sebut pengalaman, karena moderator udah terlanjur sebut saya hidup dua alam. Dia pikir saya ini makhluk apa? Tapi yang saya sebut bahwa kita memperhitungkan reality, perubahan reality. Ada waktunya memungkinkan, ada waktunya tidak. Dalam sejarah Islam begitu. Ada waktunya ulama berpartisipasi dalam politik, dalam menjalankan pemerintahan. Tapi ada waktunya mereka berundur. Ini yang disebut insiraful ulama minal janibi siyasi wal uquf ala jawanibil ukhra. Ulama mengundurkan diri demi maruah, karena masuk pun hanya akan diperkuda, kalaupun tak diperlembu. Demi maruah ulama, ya, mereka undur diri. Saya ada waktu-waktunya digoda juga untuk masuk. Dan bukan dengan lembu, ya. Dan saya memikirkannya, gitu ya. Tapi ada ulama-ulama, teman-teman yang menasihatkan, jangan. Selama ini Anda kan jadi ustadz, jadi kiai, membahas pendapat ulama, pendapat Syafi'i, Syatibi, Hambali, pendapat Ahlus Sunnah, pendapat Syiah. Dalam politik lain, pendapat-pendapat ini tidak penting, yang penting pendapatan. Selama ini Anda rajin wirid, ya? Wirid, apa namanya, maksurat. Nah, kalau tertinggal tasbih, kita pakai ini, garis-garis jari ini. Lihat, katanya ustadz yang dah masuk itu, zikirnya tidak begitu lagi, tapi sudah begitu. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus tegakkan nusus, tetapi juga harus memahami reality yang berubah. Oleh kerana disebutkan tentang Melayu kat sini, seolah macam buruk sangat masyarakat Melayu. Saya pun Melayu juga, kan? Okey, Datuk ada tulis tentang Melayu dan Islam tu. Jadi saya ingin Datuk jawab juga, adakah teruk sangat orang Melayu ni? Kalau teruk, apakah ubatnya, Datuk? Buku Datuk yang terbaru, kan? Islam dan Melayu. Ya. Masalah orang Melayu sekarang ni, ditanya tentang penyakit, tidak mudah untuk mengobatinya, sebab doktornya juga sakit. Ya, saya nak, sudah moderator minta saya respon juga kepada persoalan ini tadi. Saya pikir saya setuju dengan Dato' Asri, kita kena betulkan cara pengangkatan pemimpin, sebab pemimpin yang naik itu harus dipastikan yang terbaik. Jadi mekanisme pengangkatan pemimpin harus betul. Jangan sampai terangkat mekanisme itu tak mampu mengangkat pemimpin terbaik, tapi yang terangkat pemimpin yang bermasalah. Nah, ini namanya mekanisme njit-njit semut. Ya, njit-njit semut, siapa sakit naik atas.
Jadi kalau mekanismenya itu begitu, maka yang sehat-sehat ini di luar saja. Yang sakit yang dapat. Nah, itu salah mekanismenya. Jadi dalam konteks sekarang ya yang disebut oleh Dato' Asri, saya coba melihatnya secara objektif lah. Ya. Saya coba rasional bahwa kenyataannya sekarang ini, ya, politik uang itu sudah satu kewakan. Ya, panggillah ahli fikih manapun rasanya dia setuju bahwa politik uang itu suatu kenyataan. Jadi kalau naik harus dengan duit, maka artinya yang mengangkatnya itu, ya, maknanya kalau yang diangkat itu tak berduit, maka dia akan cari tukang-tukang angkat yang punya duit. Apakah Anda pikir yang mengangkat dan memodali, mendanai pemimpin itu memberi begitu saja? There is no such thing as free lunch. Tidak ada yang percuma. Dia akan tuntut, ya, sekian aku memodali kamu, mana return? Ini akan terjadi. Jadi oleh karena itu saya sangat khawatir kalau ini tidak dikorek, bahwa nanti yang akan menentukan pemimpin sebenarnya bukan undi rakyat ini, tapi adalah para kapitalis, pemodal yang mendanai pemimpin-pemimpin. Ini tidak cuma berlaku di Malaysia, ini sudah penyakit, ini sudah global. Kalau Anda baca satu buku, The Silent Takeover, sebenarnya sudah berlaku, ya, pengambilan peristiwa ambil alih kuasa dari rakyat sebenarnya, yang dikatakan dalam dunia demokrasi sudah diambil alih oleh pemodal-pemodal, sudah dibeli semuanya. Undi memulih dah dibeli. Jadi bagaimana ini katakan apa? Cuma sudah sebut pasal Melayu. Kalau Melayu tradisi saya pikir tidak seburuk, ya, yang kita rasakan sekarang, sebab di kalangan Melayu tradisi idealisme al-imamul adil itu kuat sekali. Al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil, idealisme itu kuat, sehingga ada raja-raja di Aceh misalnya yang memakai gelar Sultan Malikul Adil. Itu kan ekspresi dari idealisme pemimpin yang adil. Dan tradisi menasihati raja, menasihati pemimpin itu kuat sekali. Buku-buku mengenai nasihatul muluk tersebar luas. Ya. Karya Al-Ghazali, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, itu disadur dengan luas dan ditemukan sebuah naskah nasihat bagi segala raja-raja, ditemukan di Terengganu dan di kulit buku itu, atau halaman pertama buku itu ditulis Sahibul Kitab As-Sultan Zainal Abidin. Maknanya sultan-sultan dulu memiliki kitab itu untuk ditelaah, Nasihatul Muluk itu. Maknanya tidak seburuk. Tetapi pemimpin sekarang baca nasihat apa saya tidak tahu. Tapi dulu Nasihatul Muluk itu dibaca. Dan kalau kita lihat karya Raja Ali Haji Riau Lingga, dia mengkritik rajanya begitu keras sekali, ya, dalam kitabnya Samarat Al-Mahammah. Dikatakannya raja tak tahu pengertian raja, dipikir raja itu berbuat sesuka hatinya terhadap rakyatnya, bermaharaja lela, itu maksudnya. Kalau kita lihat tradisi menasihati raja ini, ya, ada dua hal lagi saya nak sebut. Pertamanya tentang cara bagaimana nak meresapkan nasihat itu. Ada yang ditulis melalui buku, ada yang disampaikan melalui wasiat, ya, untuk memastikan nasihat ini diambil berat. Ada yang disampaikan dengan menulis kitab, ada yang disampaikan melalui wasiat. Misalnya wasiat Sultan Mahkota Alam nih,
Iskandar Muda mahkota alam kepada zuriatnya. Bila disebut wasiat bagi orang Melayu, psikologi orang Melayu, kalau disebut pesan itu masih ringan, tapi kalau wasiat itu terbeliak biji matanya. Jadi wasiat Sultan Iskandar Muda mahkota alam kepada zuriatnya yang antara lain menyebut, dan demikian lagi raja-raja hendaklah senantiasa ia memandang segala ulama dan bermusyawarah dengan alim ulama dan mendengar nasihat ulama, dan hendaklah raja-raja itu menjauhkan diri daripada bersahabat dengan ulama jahat dan ulama jahil. Ini saya tahu dari mana. Ulama tamak dan ulama-ulama yang suka memuji-muji raja, memaghzulkan dia, maghzul daripada ghazal, yaitu menghiburkan raja dengan kisah-kisah lucu, gitu. Dan mengharap minta keredaan raja. Maka ulama itu tamak, yakni tamak kepada dunia. Maka ulama itulah yang membuat huru hara negeri dan yang memecah belah rakyat seperti Dajjal. Ini dipetik dari Qanun Aceh Darussalam. Ya, ini bukan khayalan seniman. Ini dokumentasi. Jadi begitu juga Pak, yang menasihati atasan, menasihati pemimpin itu bukan cuma ulama, semua, termasuk sastrawan. Saya teringat Osman Awang satu ketika, dia mengungkapkan semula pantun tradisi, siakap senohong gelamo ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Sebagai seorang sastrawan, dia berkreasi, dia kekalkan pembayangnya, dia tukar maksudnya. Siakap senohong gelamo ikan duri, bercakap bohong tak boleh jadi menteri. Oke. Wah, dia orang lama punya pandangan, kita pun terkejut. Tapi bila Melayu ni jadi rosak tu? Pendek je sebelum kita pergi pada hadirin. Pendek, dalam seminit ni. Apabila kepimpinan Melayu dipegang oleh mereka yang sebenarnya sudah tercabut dari akar Melayu dan tercabut dari Islam. Bila tu kan? Ya, soalan ini saya serahkan kepada hakim. Okey, saya rasa kita dah cukup hangit sikit, tapi belum rentung lagi kan? Ya. Soalan yang mesti dijawab itu hanya soalan mungkar nangkir. Sedikit saja mengenai isu lemahnya sekolah-sekolah agama rakyat yang Saudara Abbas mengaitkannya dengan Jacob. Bagi saya, terlepas dari persoalan salah Jacob atau salah siapa, yang jelas kenyataannya ialah bahwa sekolah agama rakyat sebagai institusi rakyat, jelmaan dari komitmen kerakyatan, telah semakin pupus. Seharusnya institusi kerakyatan seperti sekolah agama rakyat itu dibantu, ya, diperkuat, ya, sehingga rakyat itu berpartisipasi dalam pembangunan, dan jangan semuanya dikerajaankan. Satu ketika Anda tentu masih ingat bagaimana bantuan untuk sekolah agama rakyat ini dihentikan per kapita, dihentikan. Ya. Masih ingat semua kan? Kemudian ya, dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kemudian ada satu skim baru, sekolah agama bantuan kerajaan, SEBK, sekolah agama bantuan kerajaan. Selepas dicek, dia datang, ini macam-macam ada, semua nak diberikan. Dan dalam perjanjian MOU-nya itu
sepertinya akan habislah ini semua menjadi sekolah agama bantuan kerajaan. Rakyatnya itu hilang. Sekolah agama rakyat, rakyatnya hilang. Yang menonjolnya bantuan kerajaan itu. Tapi bukan untuk menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan Islam, pendidikan Islam. Saya setuju kalau dibantu, tapi jangan diambil dan jangan dikuasai. Dibantu supaya mereka mengurus sendiri sekolahnya. Ya. Dengan begitu, institusi kerakyatan itu masih ada. Rakyat masih punyalah sesuatu. Sekolah agama rakyat. Sekarang nih, masjid dah bukan mereka punya. Dulu ada sekolah agama rakyat. Sekolah rakyat pun sudah tak ada. Jadi rakyat ini punya apa sudah? Jadi jadilah rakyat kita ini bergantung, terlalu bergantung. Saya pikir jangan dididik rakyat ini terlalu bergantung. Seperti tadilah nak buat mulut Nabi pun minta, karena diajar begitu. Ah, ini masalahnya. Saya dari segitu saya setuju dengan Pak Asri. Ya. Tak berarti yang lain-lain saya tak setujui. Nah, mengenai jadi biarlah rakyat ini punya kekuatan. Masalahnya sekarang ini rakyat terlalu lemah, kerajaan terlalu kuat. Nah, ini saya tak tahulah terlalu kuat atau menggunakan kekuatan yang seluruhnya yang ada pada mereka. Yang jelas saya tak tahulah realitinya sekarang yang disebut oleh Asri. Nah, tapi keinginannya itu seolah-olah seperti rakyat ini biar lemah dan kerajaan biar kuat. Saya pikir ini tidak baik untuk sebuah negara. Ya, biar seimbang. Makanya kekuatan rakyat itu masih ada. Ya, civil society mesti kuat untuk mengimbangi kekuatan kerajaan. Jadi miripnya pemikiran Datuk ini lebih kepada untuk minimal government dan big society itu. Seimbang lah, tawazun. Tawazun. Ada keseimbangan di antara kekuatan kerajaan dengan kekuatan kerajaan. Mengenai satu lagi persoalan ulama model Qardawi, saya pikir inilah malangnya kita ini. Ulama kita tak punya umat. Ulama kita ini rata-rata tidak punya umat. Mereka cuma punya majikan. Terima kasih. Ulama di mana-mana pun dan bila-bila pun bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan tugas itu tak boleh dikompromikan. Tapi untuk itu kita harus punya keberanian. Orang Melayu selalu mengingatkan tidak ada kekuatan, tidak ada gunanya kekuatan kalau tidak ada keberanian. Ya, apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau tidak berani mati? Jadi, ya, kita selalu orang Melayu mempusakai kata-kata yang sangat berhikmah, berani karena benar, takut karena salah. Tapi sekarang situasi sudah berubah. Banyak orang ya berani walaupun salah karena dilindungi, dan takut ya walaupun benar karena benar sudah tidak didaulatkan. Karena itu kita harus berani ya, seberani para ulama-ulama dulu, dan untuk itu kita harus independen, bebas, membebaskan diri. Saya tidak pikir orang yang tidak independen ya akan bebas berpendapat, mengeluarkan pendapat. Jadi bila kita dependen, kita akan kehilangan independen. Karena itu saya sangat terkesan dengan sikap seorang ulama yang bernama Sahnun ya, yang karena ingin kebebasan untuk dia dapat berekspresi dan menyatakan kebenaran tanpa takut siapa-siapa, lalu dia membiasakan diri untuk hidup sederhana dengan hanya makan roti kering yang dicelup air garam. Orang bertanya, untuk apa kamu sezuhud ini? Dia mengatakan ini bukan zuhud,
Aku sengaja membiasakan diri hidup seadanya, makan roti kering yang hanya dicelup garam, supaya aku tidak memerlukan mereka itu. Likaila ahtaj ila haula, supaya aku tidak memerlukan mereka itu, sambil jarinya menuding ke satu arah pusat kekuasaan. Di mana pusat kekuasaan? Supaya saya tidak memerlukan mereka. Likaila ahtaj ila haula. Ulama seperti ini yang akan berani dan mampu menegakkan kebenaran dimanapun dan bila-bila.